akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau menerima firman Tuhan yang membawa ketenangan di batin dan jiwa kami pagi hari ini. Karena hanya firman Tuhan satu-satunya yang dapat kami pegang. Karena firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Bahkan sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menyertai kami dengan gadang dan tongkat-Mu, sehingga kami tidak hidup di dalam ketakutan, sehingga kami bisa berseru ketika kami perlu pertolongan, sehingga kami bisa berseru, tenanglah hai jiwaku, Engkau memiliki Allah yang besar, Engkau memiliki Allah yang dahsyat dan hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjara, berharap fajar pagi. Begitu Tuhan, begitu rindu hati berada di dalam, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
di dalam beban permasalahan, engkau yang sedang menghadapi kesulitan. Bahkan Raja Daud ketika ia menuliskan mazmur yang mengatakan, tenanglah hai jiwaku, ia sedang dikejar-kejar oleh maut, tapi ia percaya kepada Tuhan yang ia sembah. Maka naikkan keinginan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nyatakan keinginan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, tolong aku sedang ada di dalam permasalahan. Sebab tenanglah hai jiwaku, engkau punya Allah yang begitu besar, dahsyat dan hebat. Tenanglah hai jiwaku. Bahkan di dalam setiap keadaan, kami percaya keadaan kami adalah keadaan yang terbaik di mata Tuhan. Sekalipun kami terhimpit di dalam percobaan, tapi kami percaya Tuhan akan membawa kami keluar. Ketika dunia tidak baik-baik saja, ketika keadaan sekitar kami tidak baik-baik saja, kami tahu penjagaan dan perlindungan Tuhan membuat kami hanya menonton itu semua. Itu yang kami percaya, itu yang kami imani Tuhan dalam hati kami. Bahkan Engkau bisa mengubah keadaan yang tidak baik-baik saja untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada kepastian bagi segala-galanya di dalam hidup kami. Masa depan yang kami rancangkan mungkin belum tentu kepastiannya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus ketika kami menyerahkannya kepada Engkau, Engkau menjamin masa depan kami indah cemerlang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik bagi kami. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Pahitnya kenyataan, jika semua orang tidak dapat bertahan di dalam dunia ini, masih ada Yesus bagi kami yang akan memberkati kami. Ketika kami berseru memanggil nama Tuhan, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan
Yesus ada di sana dan memberiku jalan pahit yang kenyamanan. Haleluya. Dan aku berharap Yesus ada
Terima kasih, nama Yesus nama yang ajaib. Ketika kami teriak nama-Mu Tuhan, Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada saat ini, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, kami tolak, kami tengking ke dunia kekelaman tertarus dan jurang maut. Hingga hari penghakiman Bapa tiba, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah kami Bapa. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah pemberitaan kami Tuhan. Jadikanlah juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Dan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan tadi, dan kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Lawat kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-puji Engkau. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Bapa berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, mari selamat duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, coba kita lihat dulu di dalam firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini, sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohani. Jasmanimu sama sehatnya seperti apa? Rohani. Ketika jiwa kita bermasalah, apa yang terjadi? Seluruh hidup kita bermasalah. Amin. Jiwa kita bermasalah, seluruh hidup kita bermasalah. Ketika kita stres, apa yang terjadi dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, semua berantakan. Jadi firman Allah berkata bahwa semoga sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan
jasmanimu sama sehatnya seperti rohani. Ya. Jadi di dalam diri kita ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ketika jasmani kita bermasalah, berarti roh kita jiwa kita pasti bermasalah. Ada orang yang berkata begini, dia hanya bisa dia ngomel terus tapi hatinya baik. Itu bagaimana? Dia hanya ngomel aja, dia hanya mulut aja, tapi hatinya baik. Salah. Semua yang meluap dari mulut kita itu meluap dari mana? Dari hati. Bersumber dari hati kita. Hati kita bermasalah, maka seluruh hidup kita pun bermasalah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang marah, maki-maki dan segala macam ngomong yang tidak pantas, berarti apa? Jiwanya lagi nggak baik-baik saja. Dan ini harus diwaspadai. Jangan sampai orang katakan kita orang gila. Memang kalau dari psikolog, dari mereka berkata demikian, kita udah gila. Tetapi kita bukan gila. Ya. Nah, ini yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan bilang Dia jawaban. Ya. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan yang terbaik buat kita. Dia adalah jawaban yang terbaik buat kita. Ketika kita memanggil nama Yesus, Dia memberikan ketenangan, Dia memberikan keteduhan dalam hati kita. Dia menjadi jawaban dalam hidup kita. Pergumulan kita yang berat, seberat apapun masalah kita yang kita hadapi, itu menekan dalam jiwa kita. Ya, menekan dalam jiwa kita, membuat kita stres, membuat kita mengalami berbagai macam tekanan yang berat. Tetapi kembali lagi, siapa yang kita cari? Ketika kita mencari Yesus, Dia akan memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kita. Dia akan memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Kembali pada kita, bagaimana keputusan kita. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap hari, kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya jiwa kita pasti baik-baik saja. Nah, coba perhatikan dari ayat yang pertama. Saya ajak kita lihat ayat yang pertama. Dari Yohanes penetua kepada Gaius yang sungguh-sungguh kukasihi. Berarti apa? Kalau dalam terjemahan yang baru itu dikatakan begini, dari penetua kepada Gaius yang kukasihi, kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Dan dia mendengar apa yang terjadi dengan Gaius. Ayat 3 dikatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Berarti apa? Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan sesama. Dia hidup benar, dia menjadi saksi. Ya, itu yang terjadi. Yohanes datang, Yohanes mendengar. Dia mendengar setiap orang yang dia ketemu, yang datang, memberi kesaksian yang baik tentang Gaius. Dan di sini dia katakan ayat 2 tadi itu, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, kita rindu hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, kalau dalam tema bulan ini kita lihat, it is well with my soul. It's well with my soul. Berarti apa? Di situ dikatakan apa? Keadaan jiwa kita yang baik adalah kerinduan setiap orang. Sebab ketika jiwa kita baik, maka kita dapat mengatasi berbagai macam persoalan hidup dengan tenang. Amin.
kita pasti melakukan itu. Kita menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi atau persoalan yang datang bertubi-tubi, tetap kita bisa mengatasinya dengan baik. Kita lihat lagi, berbeda jika keadaan jiwa kita tidak baik, tentu segala hal akan terasa berat bagi kita untuk dilalui. Dan di zaman sekarang ini, kesehatan jiwa telah menjadi perhatian utama berbagai kalangan usia. Namun, sadarkah kita bahwa sesungguhnya hanya di dalam Allah saja kita akan menemukan ketenangan jiwa. Kita lihat dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Kita mulai ayat 6. Kalau di sini ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, hanya pada Allah saja aku tenang. Semua orang mendambakan hidup yang tenang, hidup yang nyaman, hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kita melewati hidup di dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang kita naik, kadang kita turun, kita mengalami tekanan-tekanan yang hebat dan berat. Tapi kita percaya bahwa selagi kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Dia mendukung kita, Dia mendorong kita, Dia memberikan kita kekuatan baru, Dia memberikan kita semangat baru. Roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Itu pilihan. Kembali lagi pada kita, maukah kita untuk memilih hal itu bersama dengan Tuhan, atau kita mengabaikan saja. Nah, kembali lagi, kita harus punya waktu dengan Tuhan setiap hari. Biarkan sukacita Tuhan itu mengalir melimpah dalam kita. Ya, berbagai macam tekanan yang kita hadapi, tapi kalau ada sukacita di dalam hati kita, kita akan melewati dengan luar biasa. Gak usah pikir masalah. Ya, masalah memang ada setiap saat, setiap hari. Dalam kehidupan kita manusia yang masih hidup pasti punya masalah. Hanya orang yang sudah meninggal dia tidak punya masalah. Kenapa? Dia sudah berhenti dari segala aktivitas. Tetapi ketika kita masih hidup, berarti apa? Kita menghadapi setiap masalah. Ya, air nggak ada pasti punya masalah. Itu panik. Benar nggak? Air kalau di rumah mati, panik nggak kira-kira? Kita cari tetangga, minta tolong dan segala macam. Nah, itu yang terjadi. Tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah panik dalam menghadapi segala situasi. Di sini dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita tidak akan pernah goyah dalam menghadapi segala situasi. Kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah mundur. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Kita lihat lagi. Di situ dikatakan
Terlepas dari setiap pergumulan hidup kita, Allah sumber segala penghiburan, memberikan penghiburan kepada setiap kita berupa sukacita dan damai sejahtera melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga jiwa kita boleh tetap tenang dan aman di dalamnya. Bahkan dalam pergumulan pun kita sanggup menghibur sesama kita yang sedang mengalami bermacam-macam penderitaan. Nah, kita mau hidup jadi berkat. Amin. Maukah kita hidup jadi berkat buat sesama kita, buat tetangga kita, buat keluarga kita, ketika ada yang sukar, yang ada yang sulit dalam menghadapi segala sesuatu. Mari kita jadi berkat buat mereka. Kita memberikan dorongan, kita memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, sehingga apa? Sukacita Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Amin. Nah, ini yang Tuhan beri. Dia bilang di situ tadi di Mazmur 62, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Daud begitu. Dia walaupun dikejar, taruhannya nyawa, ya, dikejar untuk dibunuh, tapi apa yang terjadi? Dia dikejar, dia ada di mana pasti dia dikejar. Tapi dia berharap sama Tuhan. Dia bersandar sama Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan. Aku tidak akan pernah goyah karena Allah ada bersama dia. Dan dia yakin dan dia percaya. Nah, ini keyakinan seperti ini yang harus kita miliki, yang harus kita taruh dalam hidup kita, yang harus kita taruh dalam hati kita, sehingga kita tidak gampang untuk digoyahkan, tidak gampang untuk dipengaruhi. Sekarang banyak orang, kalau kita perhatikan, kalau yang suka nonton drakor, nah di situ hanya ada bully, hanya ada apa lagi? Saya lihat sekilas, saya bilang gila, dan mengajarkan hal-hal yang demikian. Tetapi kalau kita perhatikan, kita ada bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita? Hati kita penuh dengan kasih. Kalau hati kita penuh dengan kasih, kita sanggup melakukan, kita sanggup menolong, kita sanggup untuk memberikan kekuatan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita ketemu. Mereka akan bangkit kembali. Kita nggak tahu apapun masalah orang yang kita ketemu. Ya, kita pikir mereka baik-baik saja, tetapi banyak kita ketemu tidak baik-baik saja. Nah, Tuhan bawa kita ketemu dengan mereka, ada maksud Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus memperlengkapi hidup kita, memperlengkapi diri kita. Jadi dimanapun Tuhan bawa kita, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Dengan siapapun kita bertemu, kita akan jadi berkat buat mereka. Amin. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Karena apa? Dia sudah memberikan dulu kekuatan itu kepada kita. Ya, Dia sudah memberikan semangat baru dalam hidup kita. Dia sudah menghancurkan setiap rancangan-rancangan yang jahat dari hidup kita. Dia sudah meluputkan kita. Nah, oleh sebab itu kita bisa katakan hal yang demikian. Karena apa? Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat lagi. Saudaraku, cobalah untuk renungkan sejenak bagaimanakah keadaan kita ketika kita bangun di pagi hari. Apakah kita dibangunkan dalam kondisi yang tidak baik? Apakah kita dibangunkan oleh pesan atau telepon bahwa orang-orang terkasih kita sedang dalam keadaan bahaya?
Apakah kota tempat kita tinggal sedang tidak baik-baik saja? Jika tidak, maka kita adalah orang-orang beruntung yang menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ajaib. Kita boleh dibangunkan pada pagi ini dalam keadaan sehat, menikmati makanan minuman yang kita sukai. Kita masih bisa nikmati. Pagi ini kita bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, kita berjalan datang ke tempat ini. Ada yang cukup jauh. Johan Piris di mana? Di BSD, belakang BSD sana lagi. Perumahan cukup jauh. Di Tangerang Selatan ya? Ya, Tangsel. Nah, Bapak Johan Piris adalah rekan kita, pendeta muda. Kemarin pas laporan dari BPD datang, saya kasih laporan ke beliau dan hari ini mau datang berkumpul sama dengan kita, dan saya mau minta Bapak Johan untuk aktif lagi. Ya, Pak Johan? Haleluya. Oke. Jadi kita punya 1 PDN, 1 pendeta, 2 PDP. Jadi kita jalan. Kita tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Kita jalan, kita melayani saja. Amin. Kita melayani saja. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, dan saya minta Pak Johan untuk aktif lagi. Dan sepanjang ini Pak Johan tidak ada, tapi dia kirim perpuluhan terus dia aktif kirim perpuluhan. Dan saya minta kemarin BPD ada beberapa nama yang apa mereka masih ada di sini atau tidak, dan itu saya bikin surat dan kita kirim ke sana, kita kasih laporan bahwa Pak Johan masih di sini, masih bersama dengan kita. Dan hari ini beliau datang dan keluarga ada di sini. Amin. Haleluya. Walaupun di Tangerang Selatan sana, tetapi beliau masih juga datang. Bapak David juga cukup jauh itu di mana? Dekat Bogor sana, Sentul. Terus siapa lagi itu? Bapak Sudung. Wah, itu jauh juga di Depok sana. Depok bukan ini, dekat Bogor lagi. Ya, cukup jauh. Saya udah pernah ke sana dan saya bilang itu jalan lewat tol cukup jauh. Kita mutar lumayan. Haleluya. Kita kembali kepada firman Tuhan kita. Kita lihat lagi di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tuhan mau kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Kalau saat ini saya lihat bahwa kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Apa yang punya masalah? Coba bisa angkat tangan. Gak ada yang punya masalah. Semua pasti baik-baik dan sehat-sehat. Ini semua muka dengan penuh dengan sukacita dan luar biasa. Ini ada 2 orang kemarin baru habis menikah. Jefta. Kapan kembali Jefta? Tanggal 3. Besok? Hari Selasa. Oh, Selasa. Oke, nanti kita doain. Sama-sama kita doain dia. Mereka di Taiwan. Ya, kita doain. Mereka berdua kemarin sudah diberkati dan juga resepsinya sudah selesai. Dan sebelum mereka berangkat, kita berdoa dengan mereka biar Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan juga di sana. Ya, oke. Iya, itu cukup jauh dari Taiwan. Ya, kalau tadi dari Bogor, dari mana namanya BSD sana, belakang BSD, ini dari Taiwan, cukup jauh. Tapi puji Tuhan kita bertemu hari ini dengan penuh sukacita, ya, wajah yang penuh sukacita, yang penuh, yang sehat-sehat semua.
Saya lihat Hosea kurang sehat, sudah batuk, jadi ya, tetap semangat Hos, ya. Haleluya. Nah, kita lihat dulu dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa? Tuhan mau supaya kita tetap mengasihi. Ya, kita ada, kita jadi berkat. Ya, dimanapun kita berada. Karena apa? Ketika kita mengasihi, firman Allah berkata bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya, walaupun kita berbuat yang mungkin kita berkata bahwa ya hanya sedikit yang bisa kita buat, tetapi di hadapan Tuhan itu bukan sedikit. Firman Allah berkata, ketika kita memberi secangkir air kepada yang namanya hamba Tuhan, kepada yang namanya orang yang membutuhkan, itu punya nilai yang besar. Amin. Amin. Punya nilai yang besar. Nah, jangan kita berpikir bahwa itu hanya sedikit yang bisa kita buat. Mari kita lakukan dengan senang hati, lakukan itu dengan sukacita. Ketika kita melakukan itu, dan kita akan lihat Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dengan luar biasa. Mungkin saat ini Tuhan ya, hidup kita hanya begini-begini saja, kita kapan Tuhan berkati kita? Mungkin saat-saat ini juga, di kemudian hari, iya, ataupun di kehidupan yang akan datang, kita akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, mari kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kerjakan itu hanya untuk manusia. Kalau kita mengerjakan sesuatu hanya untuk kepentingan kita, untuk mencari keuntungan, kita salah. Tetapi kita kerjakan itu hanya untuk Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melakukan itu yang terbaik buat kita. Mari kita kerjakan saja, lakukan saja, kerjakan saja. Maka kita pun akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Sukacita Tuhan itu luar biasa. Ketika kita melakukan itu, ada sukacita yang luar biasa dalam hati kita, yang tidak bisa kita beli dengan apapun atau tukar dengan apapun juga. Ketika kita melakukan kasih itu dan kasih itu, begitu dampaknya yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak bisa kita tukarkan dengan apapun juga. Ada yang bisa beli sukacita? Tidak ada yang pernah bisa beli. Mungkin kita punya banyak duit, kita datang ke mall, kita datang atau kita berangkat ke luar negeri, kita cari sukacita, tidak ada. Ya, mau keliling dunia pun tidak ada yang namanya sukacita kita bisa tukar. Hanya ketika kita ada dalam Kristus, Tuhan akan memberikan sukacita yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari demi hari terus kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika kita menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini gak perlu kita takut, kita kerjakan aja, kasih kita lakukan aja, dan biarkan Tuhan sendiri yang memberikan sukacita itu melimpah dalam hati kita. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat dulu. Di situ dikatakan kasih, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa demikian terjadi? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kalau kita melakukan itu, kerjakan saja. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu, mungkin kita hanya bisa kasih dorongan, kasih semangat. Itu juga luar biasa. Jangan berpikir bahwa itu tidak ada apa-apanya, kita
kasih duit dulu baru itu namanya kasih. Tidak. Kasih itu bukan berbentuk barang, bukan berbentuk duit. Perhatian kita aja itu sudah kita memberikan kasih kepada saudara kita yang nah ini yang sering terjadi. Nah banyak orang mengalami stres atau apapun kalau kita dekatin dengan mereka dan kita kasih perhatian kepada mereka ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya pergumulan yang berat, itu memberikan sesuatu yang luar biasa buat orang itu, buat saudara kita, buat teman kita. Nah dengan hal yang demikian kita memberikan kasih, kita tulus, kita datang, kita bicara firman dengan dia, kita doain dengan dia. Itu aja satu hal yang luar biasa. Nah firman Allah berkata, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah oleh sebab itu jangan lupa kita melakukan kasih. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita mengerjakan kasih itu. Dimanapun kita berada, dalam tempat kerja, di tempat kerja atau di mana saja, ya kita kerjakan aja. Gak usah kita menuntut banyak, ya, menyalahkan perusahaan atau mulai demo dan segala macam. Gak usah, ya, kerjakan saja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita lakukan aja, kerjakan aja. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, tugas dan tanggung jawab kita kerjakan aja. Dan biarkan Tuhan yang ambil alih. Tuhan tahu kita butuh, Tuhan tahu kita butuh segala sesuatu. Tuhan tahu hidup kita, Tuhan tahu apapun yang kita perlukan. Nah oleh sebab itu, lakukan saja. Karena firman Tuhan berkata, kasih menutupi banyak sekali. Dan ketika kita lakukan hal yang demikian, kita melihat mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah oleh sebab itu jangan bimbang, jangan ragu, percaya sama Tuhan. Mari saat ini ambil waktu, siapkan waktu kita setiap hari. Kita ada memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan terus supaya apa? Kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak oleh kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Kita lihat dulu sebelum itu. Saudaraku, perhatikanlah kehidupan Raja Daud. Dalam kehidupan ia selalu diperhadapkan dengan perang, demi perang, sebab sebelum Raja Daud dipercayakan sebagai pemimpin pasukan perang, kita semua tahu bahwa kehidupan di medan perang sangat mengancam nyawa. Dengan kata lain, orang pergi berperang sewaktu-waktu bisa mati di medan perang. Dalam kondisi yang demikian, Raja Daud selalu menaikkan puji-pujian kepada Allah. Kalau kita lihat dalam Mazmur 116, coba kita lihat dulu Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Ya, di situ dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Nah, kalau kita perhatikan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau jiwa kita tenang, seluruh hidup kita pasti tenang. Amin. Seluruh hidup kita pasti tenang. Jadi ada masalah dengan hati kita, berarti seluruh tubuh kita pasti bermasalah. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dari situ timbul apa? Terpancar kehidupan. Ya, dari hati akan terpancar kehidupan. Jagalah hati kita sehingga hati kita tidak terganggu dengan apapun juga. Masalah boleh ada, ya, masalah boleh ada, datang bertubi-tubi, tetapi itu tidak mempengaruhi suasana hati kita, tidak membuat sukacita kita hilang, tidak membuat damai sejahtera dalam Tuhan itu hilang begitu aja. Tetapi biarkan sukacita Tuhan tetap tinggal dalam hati kita. Amin. Amin. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Hanya orang yang dekat sama Tuhan yang akan terjadi demikian. Tetapi ketika kita di luar Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hal itu. Kalau kita setiap hari ada bersama dengan Tuhan, kita percaya kemana kita melangkah pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berjalan di depan kita, Dia ada di kiri kita, Dia ada di kanan kita, bahkan Dia ada di belakang. Sekeliling kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang begitu ajaib ada bersama dengan kita. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Jadi Tuhan jaga, lindungi kita. Tersandung aja Tuhan jaga kita. Ada orang kesandung jatuh lewat, benar? Ada yang kesandung di kamar mandi lewat. Itu yang terjadi. Tapi firman Allah menjamin buat kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Ya, dia di situ dikatakan, ya Engkau meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Tuhan meluputkan kita, Tuhan menjaga kita, keluar masuk kita, aktivitas kita dari pagi sampai malam sampai kita kembali istirahat lagi. Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mulai kita membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika itu kita kerjakan, kita akan lihat mujizat-mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Anda telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara bagi kami semua. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau pelihara kami dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan yang mengalir dan melimpah-limpah dalam kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa setiap masalah kita, jangan kita pikul setiap beban kita. Tinggalkan masalah kita, tinggalkan beban kita. Apapun masalah dan beban yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita lepaskan itu dan kita berjalan dalam kebebasan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera Allah mengalir dan melimpah dalam kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami, Bapa. Engkau dengar setiap seruan anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau angkat setiap persoalan yang mereka hadapi. Engkau angkat setiap pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini.
kami serahkan dalam tangan kasih. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera yang mengalir melimpah dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Haleluya. Glory bagi Bapa. Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau
Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami semua. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-puji Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan baru dan semangat baru, bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
imani seperti yang kami nyanyikan, kami dijadikan baru oleh Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara? Amin. Ambil. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara? Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagimu segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi tentang masa depan di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagimu segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuhmu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa
Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itulah aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon melayakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh daripada tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Hallelujah.
Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu Tuhan, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan perpuluhan. Ya, boleh, silakan. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap keperluan kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap perpuluhan yang kami bawa ini Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau berkati kembali anak-anak-Mu dengan luar biasa Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing, Kau memberkatinya dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke, boleh si Yefta. Silakan maju ke depan bersama dengan istri. Kita mau berdoa buat mereka berdua. Mereka kemarin tanggal berapa kemarin? 4. Oke, boleh menghadap ke jemaat. Yefta ini pernah melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sudah lama sekali sebelum COVID. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu masih ingat pasti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa buat kedua kekasih kita yang tanggal 3 mereka akan kembali ke Taiwan. Kita mau angkat tangan, kita mau berdoa buat mereka. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami mau berdoa untuk kekasih kami Yefta dan istri yang akan kembali ke Taiwan.
dalam pekerjaan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu tanggal 3 besok Tuhan. Engkau sertai dalam perjalanan. Mereka boleh tiba di sana tanpa kurang satu apapun, dan Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka di sana. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami serahkan kekasih kami berdua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang telah menyatukan kami, mereka bukan berdua lagi tapi menjadi satu di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat ya. Terberkati, terberkati. Haleluya, haleluya. Oke. Ada pengumuman yang berulang tahun? Nggak ada. Bulan ini nggak ada. Oh, Tommy yang berulang tahun kemarin ya, Tom. Tanggal 30. Selamat ulang tahun Tommy. Tuhan berkati. Haleluya. Oke. Terus minggu depan seperti biasa kita ibadah jam 8 pagi di tempat ini. Ya, sudah kenal sama Om Johan dan keluarga, boleh lihat kesan, boleh berdiri sebentar Om Johan, karena ini kebanyakan baru. Haleluya. Nah, Om Johan akan melayani bersama-sama dengan kita. Kemarin saya sudah bilang sama Om Johan, bisa kembali lagi kita sama-sama, karena saya sekarang mau naik mau jadi pendeta atau PDP atau PDM itu sulit ya, sulit karena persyaratannya dan juga segala macam dipersulit. Walaupun banyak yang bisa lolos juga, tapi kita yang sudah jabatan kita sudah ada, mari kita pertahankan itu. Kita melayani Tuhan, kita terlibat dalam terserat di dalam jemaat ini. Oke? Om Johan siap? Haleluya. Walaupun jauh tapi saya percaya Om Johan bisa ada tiap minggu di sini. Haleluya. Oke, ada lagi? Os? Nggak ada. Oke. Sam? Ada? Oke. Ya, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkati kembali kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kau pakai kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang sekeliling kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tommy kemarin yang berulang tahun. Tuhan, berkati dia dengan luar biasa Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang tidak hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru dalam setiap mereka. Kalau ada yang sakit pun Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga teringat Ibu Ira yang ada di Bali dalam pengobatan di sana, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dengan luar biasa
Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Oh, biarlah semangat yang baru, roh yang menyala-nyala kepadanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Engkau angkat segala bentuk sakit penyakit itu, Engkau gantikan dengan pemulihan yang terjadi, damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah dalamnya, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang menghadapi masalah demi masalah Tuhan, Engkau sendiri yang ambil alih dan pimpin mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ambil alih dan Tuhan pimpin mereka. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami, dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, sampai pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang akan datang, kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak Prabowo dan juga ada dengan Bapak Gibran, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam persiapan, dalam pelantikan nanti kami taruh dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan kami bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, di mana saja kami berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Tuhan sisa hari ini Tuhan, kami ada bersama dengan keluarga kami. Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima